Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ustazah? Alhamdulillah, Al-Quran, akhlak, prestasi, Allahu Akbar. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan Ustazah Vivi. Hari ini kita akan belajar matematika. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan masuk pada subtema 2 tentang penjumlahan pembelajaran 3. Pada pembelajaran 3 ini kita akan membahas dua bahasan. Yang pertama yaitu penjumlahan dengan cara panjang, yang kedua tentang sifat komutatif. Nah, ustazah berharap setelah anak ustazah selesai mengikuti pembelajaran hari ini, anak ustazah bisa mencapai tujuan pembelajaran kita, yaitu dapat menyelesaikan soal penjumlahan dengan cara panjang dengan benar dan dapat menyelesaikan soal pertukaran pada penjumlahan dengan benar. Ananda yang soleh dan solehah, supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran hari ini, marilah kita ikutin pembelajaran hari ini dengan senang dan gembira. Ananda, sebelum ustazah masuk pada pembelajaran hari ini, ustazah ingin menyajukan sebuah pertanyaan terlebih dahulu. Apakah anak-anak ustazah masih ingat dengan penjumlahan tanpa dan dengan teknik menyimpan? Tanpa menyimpan dan dengan teknik menyimpan? Ya, mudah-mudahan anak ustazah masih ingat ya. Namun ustazah tetap akan mengulang, mereview kembali sedikit pembelajaran tersebut. Contoh yang pertama ini adalah contoh penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Ustazah umpamakan bilangan 54 ditambah 35. Nah, jika soalnya dengan cara ke samping, supaya lebih gampang, anak ustazah bisa membuatnya dengan cara susun ke bawah seperti ini. Apa yang pertama kita lakukan? Ya, anak ustazah, mudah-mudahan masih ingat ya. Kita akan menandai satuannya, yaitu 4 ditambah 5. Kita akan menjumlah satuannya terlebih dahulu. Yang mana satuannya di sini? Ya, benar anak ustazah. 4 dan 5. Kita tambahkan 4 ditambah 5. 4 di kepala ditambah 5 di tangan dapat hasilnya 9. Ustazah langsung menuliskan 9 di sini karena hasilnya cuma satu angka. Setentang juga dengan satuan yang baru kita jumlahkan. Lalu kita lihat apalagi yang ingin kita jumlahkan? Ya, kita jumlahkan lagi puluhannya, yaitu 5 ditambah 3. Berapa ya 5 ditambah 3? 5 di kepala tambah 3 di tangan. Hasilnya adalah 8. Ustazah langsung menuliskan di sini. Nah, ini dia ya anak ustazah, penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Insya Allah gampang ya. Nah, sekarang contoh kedua yaitu ustazah mencontohkan penjumlahan dengan menyimpan, dengan cara menyimpan. Kita umpamakan angkanya 47 ditambah 25. Nah, sama dengan yang tadi, kita jumlahkan dahulu satuannya. Yang mana ya satuannya? Ya, benar anak ustazah. 7 ditambah 5. 7 di kepala tambah 5 di tangan. Hasilnya adalah 12. Ustazah tidak langsung menulis di bawah seperti tadi. Kenapa? Karena hasilnya 2 angka. 12 itu 2 angka, maka ustazah tulis dulu di samping ini. Nah, apalagi yang kita kerjakan? Ya benar, kita harus urai angka 12 ini. Angka 2, yaitu satuannya yang paling belakang, akan kita pindahkan ke bawah. Lalu angka 1 akan kita simpan di atas puluhan. Seperti ini. Nah, jika sudah seperti ini, apalagi kita akan menjumlahkan puluhannya. 1 ditambah 4 dapat hasilnya 5. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Dapatlah hasilnya 72. 7-nya langsung ustazah tulis ya, karena hasilnya cuma 1 angka. Nah, ini pelajaran kita sebelumnya. Sekarang kita masuk pada pelajaran berikutnya. Ingat ya anak-anak ustazah, menjumlahkan itu kita mulai dari satuan, jangan dari puluhan ya.
Nah, hari ini kita akan membahas penjumlahan dengan cara panjang. Pelajaran ini sudah sering kita bahas mulai dari buku 1b dan 1c sebelumnya. Ustazah berharap anak-anak Ustazah masih mengingat materi tentang ini. Namun Ustazah tetap akan mengingatkan atau mengajarkan atau menjelaskan cara mencarinya. Ustazah umpamakan bilangan 24 ditambah 61. Nah, kalau tadi langsung dicari, dijumlahkan satuan tambah satuan, puluhan tambah puluhan, tapi penjumlahan cara panjang ini kita harus mengurainya dulu, baru kita jumlahkan. Tidak bisa kita langsung menjumlahkan, tetapi kita urai. Kita urai dari barisan pertama, yaitu 24. Masih ingatkah anak-anak Ustazah? Yang mana puluhan, yang mana satuan? Ya, angka yang di depan itu puluhan, yaitu angka 2. 2 puluhan itu nilainya sama juga dengan 20. Ustazah tuliskan 20. Lalu angka yang di belakang itu satuan. 4 satuan nilainya tetap 4. Selesai barisan pertama, kita lanjut barisan kedua. 61. 61 jika kita urai, puluhannya terlebih dahulu, yaitu angka 6. 60-an itu nilainya 60. 1 itu sebagai satuan. 1 satuan nilainya tetap 1. Nah, jika sudah seperti ini, baru kita mulai menjumlah. Ingat kan anak Ustazah, menjumlah kita mulai dari satuan. Yang mana ya satuannya? Ya benar, 4 ditambah 1. 4 ditambah 1. Kita tandai ya satuannya seperti ini, lalu kita jumlahkan ke bawah. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu kita tulis di bawah. Setentang juga dengan satuan. Nah, sekarang kita jumlahkan lagi puluhannya. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 6, 8. Jadi 80. Nah, sekarang kita jumlahkan hasil akhirnya. 80 ditambah 5 sama dengan 85. Seperti ini. Bagaimana anak-anak Ustazah? Insya Allah bisa ya. Kita lihat contoh pembahasan soal berikutnya. 73 ditambah 6. Nah, sama seperti tadi ya. Kita tidak bisa langsung menjumlahkan ke bawah. Kita urai dulu mulai dari barisan pertama. Anak-anak Ustazah, barisan pertamanya yaitu 73. Kita uraikan. Yang menjadi puluhannya adalah angka 7. Nah, 7 puluhan berarti nilainya 70. Saya tulis di depan. Kenapa? Karena puluhan. Lalu kita lihat satuannya, yaitu angka 3. 3 satuan sama dengan 3, tetap 3 karena dia satuan. Lanjut kita ke barisan kedua. Di barisan kedua cuma satu angka. Jika satu angka yaitu angka 6 seperti ini, maka dia hanya sebagai satuan. Puluhannya tidak ada. Nah, maka puluhannya di sini Ustazah kosongkan. Ustazah hanya mengisi satuannya saja, yaitu 6 satuan. Nah, boleh Ustazah kosongkan atau juga boleh anak Ustazah tulis angka 0 seperti ini. Setentang juga dengan satuannya. Boleh tidak ditulis nolnya, boleh ditulis nolnya. Nah, sekarang sudah selesai. Apalagi selanjutnya? Benar, kita jumlahkan satuannya, yaitu 3 ditambah 6. Berapa ya 3 ditambah 6? Ya, benar anak Ustazah, 9. Ustazah tulis di bawah, setentang juga dengan satuan. Nah, sekarang kita lihat puluhannya. 70 ditambah 0 sama dengan 70. Tetap 70. Kita jumlahkan hasil akhirnya. 70 ditambah 9 sama dengan 79. Bagaimana anak-anak soleh-solehah? Gampang? Insya Allah bisa. Nah, untuk bisa mengasah kemampuan dan mengukur pemahaman anak-anak Ustazah,
Silakan anak ustazah membahas atau mengerjakan. Gitu, ayo berlatih. Halaman 60. Anak ustazah bisa menyelesaikan ini. Insya Allah anak ustazah bisa memahami tentang penjumlahan dengan cara panjang. Nah, sekarang kita masuk pada pembahasan kedua, yaitu sifat komutatif atau sama juga artinya dengan sifat pertukaran pada penjumlahan. Sifat komutatif artinya sifat pertukaran. Ustazah akan mencontohkan 26 ditambah 33. Nah, jika anak ustazah masih ingat ya cara mencari penjumlahan cara ke samping, ya kita tandai satuannya dahulu, tetap menjumlahnya satuannya, yaitu 6 ditambah 3. 6 di kepala, 3 di tangan, hasilnya 9. Ustazah tulis 9, letakkan juga paling belakang sebagai satuan juga. Lalu kita tandai lagi, kita lihat lagi puluhannya, yaitu 2 ditambah 3. Berapa ya 2 ditambah 3? Ya benar, 5. Ustazah tulis 5 dan ustazah letakkan juga di depan karena dia sebagai puluhan. Jadi 26 ditambah 33 hasilnya 59. Sekarang coba anak ustazah lihat. Ustazah akan menyilangkan, merubah letaknya. Angka 33 yang semula letaknya di belakang, ustazah pindahkan ke depan. Angka 26 yang semula letaknya di depan, ustazah pindahkan ke belakang. Lalu ustazah jumlahkan. Kira-kira 33 ditambah 26 seperti ini berapa ya hasilnya anak-anak ustazah? 3 ditambah 6, 9. 3 ditambah 2, 5. Hasilnya tetap 59. Hasilnya sama. Jadi apa yang berubah? Yang berubah hanya letaknya saja, posisinya. Hasilnya tidak berubah, letaknya yang berubah. Jadi ustazah simpulkan yang pertama tadi 26 ditambah 33 itu sama juga hasilnya. Hasilnya tetap sama dengan 33 ditambah 26. Apa yang berubah? Cuman letak. Hasilnya tetap sama. Nah, kita lihat contoh berikut ya. 35 ditambah 43. Nah, seperti tadi, ustazah akan menjumlahkan dulu satuannya, yaitu 5 ditambah 3. 5, 6, 7, 8. Ustazah tulis di belakang, di posisi satuan. Lalu ustazah tandai puluhannya. 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Ustazah tulis. Ustazah tulis juga posisinya sebagai puluhan. Dapatlah 35 ditambah 43 itu hasilnya 78. Nah, sama. Kalau ustazah letaknya ustazah balik. 43 yang semula di belakang ustazah pindahkan ke depan. 35 yang di depan ustazah pindahkan ke belakang. Letaknya ustazah balik. Nah, lalu ustazah jumlahkan seperti tadi. Berapa ya jumlahnya anak-anak ustazah? Ya benar anak ustazah, tetap sama jumlahnya. Yang berubah hanya posisinya. Jadi ustazah simpulkan 35 ditambah 43 sama juga 43 ditambah 35. Coba anak ustazah lihat, yang berubah hanya posisinya. Yang di awal 35-nya di awal, yang kedua di akhir. 43 yang pertama di akhir, yang kedua di awal. Posisinya harus dibalik, tapi hasilnya sama-sama 78. Nah, ini ya anak ustazah, sifat komutatif, sifat pertukaran. Artinya yang ditukar letaknya, tapi hasilnya tetap sama. Anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, tidak terasa ya, kita sudah membahas 2 pembahasan. Ustazah simpulkan, yang pertama kita membahas tentang menjumlah dengan cara panjang. Ingat-ingat ya anak ustazah, kita harus menguraikan bilangannya, puluhan dan satuannya, baru kita jumlahkan. Yang kedua, kita bahas sifat komutatif, yaitu pertukaran letak pada penjumlahan. Tapi hasilnya tetap sama. Semoga anak-anak ustazah bisa memahami pembelajaran hari ini.
Ustazah cukupkan dengan ucapan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.